Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadul Karimah, NIM 203.111.0041. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan untuk UAS mata kuliah manajemen risiko, yaitu analisis risiko pada proyek konstruksi. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu jurnal identifikasi dan penanganan risiko K3 pada proyek konstruksi gedung yang dikarang oleh Iketut Sucita dan Agung di Broto tahun 2011. Untuk identifikasi proyek konstruksi, yaitu yang pertama target proyeknya yaitu menyelesaikan konstruksi bangunan gedung Centro City Residence. Untuk ruang lingkupnya yaitu pada konstruksi sendiri. Untuk kategori risiko yang saya buat, yaitu yang pertama ada kebijakan, di mana risiko yang timbul akibat adanya peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah terkait pembangunan gedung atau bangunan yang berada di atas tanah. Kemudian, yang kedua ada operasional, di mana risiko yang timbul akibat adanya aktivitas dari proses konstruksi bangunan. Tiga, keuangan, di mana risiko yang timbul akibat adanya proses pengadaan, pembelian, maupun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan selama konstruksi berlangsung. Yang keempat, risiko reputasi, yaitu risiko yang timbul berdasarkan kepercayaan customer, publik, dan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Risiko yang timbul berdasarkan adanya aktivitas yang berhubungan dengan proses proyek dan mempengaruhi kesehatan serta keselamatan para pekerja. Berikut ini yaitu merupakan matriks analisis risiko. Di sebelah kanan ada dampak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang pertama 1 tidak signifikan, yang kedua kecil, yang ketiga sedang, keempat besar, dan kelima sangat signifikan. Kemudian untuk kemungkinannya itu ada 1 sampai 5. Yang pertama 1 itu hampir tidak terjadi, yang kedua jarang terjadi, yang ketiga kadang terjadi, keempat sering terjadi, dan kelima hampir pasti terjadi. Untuk tabel kriteria dan kemungkinan berikut ini, jelaskan untuk frekuensi dan deskripsinya. Selanjutnya, untuk analisis risikonya sendiri, yang pertama ada tahapan kegiatan, kemudian untuk nilai dampak, nilai kemungkinan, dan kategori risikonya. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, yaitu penyusunan untuk peranca dalam pembangunan gedung. Nilai dampaknya memiliki nilai dampak 5, sangat signifikan, dan nilai kemungkinannya 3. Untuk kategori risikonya, yaitu ada di kategori kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, ada tahapan kegiatan proses pembangunan gedung, di mana nilai dampaknya 4, dan nilai kemungkinannya ada di 2. Untuk kategori risikonya berada pada operasional. Yang ketiga, tahapan kegiatan bongkar muat alat dan bahan konstruksi. Nilai dampaknya 4 dan nilai kemungkinannya 2. Untuk kategori risikonya yaitu pada keuangan. Yang keempat, tahapan kegiatan pengecoran beton pada pembangunan gedung. Nilai dampaknya 3 dan nilai kemungkinannya yaitu 3. Untuk kategori risikonya yaitu reputasi. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang terakhir yaitu perizinan pembangunan gedung, nilai dampaknya 5 dan nilai kemungkinannya 3. Untuk kategori risikonya yaitu adalah kebijakan. Kemudian tahapan-tahapan tersebut dilanjutkan untuk diketahui, dianalisis risikonya, dampak risikonya, dan penyebab risikonya. Untuk tahapan yang pertama, yaitu risikonya rubuhnya susunan perancah konstruksi yang berdampak pada akan menimpa para pekerja dan menyebabkan cedera pada para pekerja. Kemudian penyebab risikonya susunan perancah yang tidak kokoh dan alat yang sudah korosif, sehingga menyebabkan perancah tersebut roboh. Kemudian yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua, risikonya itu konstruksi gedung berjalan lambat. Dampaknya, target pembangunan gedung melebihi batas yang telah ditentukan atau yang ingin dicapai. Sehingga penyebab risikonya yaitu kurang pekerja konstruksi yang berada di lapangan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu bongkar muat alat dan bahan. Risikonya
bahan dan alat yang digunakan pada konstruksi masih kurang dan tidak terpenuhi. Dampak resiko ini yaitu kebutuhan konstruksi tidak terpenuhi dan akan memperlambat atau memperhambat pembangunan gedung. Untuk penyebab risikonya sendiri yaitu pengadaan keuangan yang kurang rinci dan tidak meninjau kekurangan alat maupun bahan saat proses konstruksi akan atau sedang berjalan. Keempat, yaitu tahapan kegiatan dengan risiko warga di sekitar protes dengan adanya konstruksi yang berjalan. Dampak risiko tersebut yaitu warga di sekitar terganggu dengan adanya aktivitas konstruksi pembangunan gedung. Penyebab risikonya adanya kebisingan alat yang digunakan pada saat proses bongkar muat bahan dan alat yang digunakan pada saat konstruksi atau proses berjalannya konstruksi tersebut. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima yaitu memiliki risiko perusahaan konstruksi tidak menjalankan proses pembangunan. Dampaknya gedung tidak dapat dibangun. Penyebab risikonya karena kurangnya perizinan dan berkas untuk pengadaan pembangunan gedung. Selanjutnya yaitu untuk pengendalian risiko, penanggung jawab dan klasifikasi treatment-nya, yaitu untuk risiko yang pertama penanggung jawabnya adalah divisi K3. Untuk pengendalian risikonya, pemeriksaan alat yang digunakan secara menyeluruh dan mengganti alat yang sudah tidak layak pakai. Untuk klasifikasi treatment-nya yaitu mitigate. Kedua, yaitu risikonya ditanggung oleh penanggung jawab lapangan. Untuk pengendalian risikonya, yaitu adanya penambahan jumlah pekerja konstruksi disesuaikan dengan target yang ingin dicapai. Jadi pengendalian tersebut harus dilakukan matang-matang sebelum konstruksi itu berjalan. Untuk klasifikasi treatment-nya yaitu mitigate. Dan yang risiko ketiga, penanggung jawabnya yaitu divisi manajemen keuangan, di mana pengendalian risikonya yaitu melakukan pengadaan untuk dana pembangunan yang lebih matang sebelum konstruksi berjalan atau menyiapkan dana perencanaan untuk situasi yang tidak diinginkan. Klasifikasi treatment-nya yaitu mitigate. Untuk risiko yang keempat, warga di sekitar dengan adanya konstruksi yang berjalan, penanggung jawabnya yaitu perusahaan konstruksi. Untuk pengendalian risikonya, memberikan penjelasan dan pemahaman kepada warga sekitar daerah pembangunan konstruksi sebelum proyek berjalan, bahwa proyek akan sedikit mengganggu kenyamanan para warga maupun aktivitas warga. Untuk klasifikasi treatment-nya yaitu mitigate. Dan risiko yang terakhir yaitu perusahaan konstruksi tidak bisa menjalankan proses pembangunan. Penanggung jawabnya yaitu perusahaan konstruksi dan pemilik proyek. Pengendalian risikonya koordinasi antara pemilik proyek, pemerintah, dan perusahaan konstruksi untuk mengurus surat menyurat ataupun perizinan pada saat sebelum proses konstruksi gedung ini berlangsung. Untuk klasifikasi treatment-nya yaitu avoid. Sekian dari presentasi UAS mata kuliah manajemen risiko saya. Apabila masih ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.